Halo, shalom. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat dan jaga kesehatan. Yuk, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Kami mau belajar, Tuhan berikan kami kepintaran, kecerdasan dan pengertian supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dengan baik. Bimbing kami dalam belajar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini adalah pelajaran kelas 3, pembelajaran yang ke-6, dengan tema Allah pencipta keberagaman flora. Kehadiran Tuhan dinyatakan melalui berbagai hal, antara lain juga dinyatakan melalui flora yang diciptakannya. Flora artinya dunia tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan baik yang hidup di darat maupun hidup di air pada hari yang ketiga. Nah, untuk kelangsungan hidup manusia pertama, Tuhan menciptakan Taman Eden yang di dalamnya tumbuh berbagai tumbuhan, pohon, buah, dan bunga. Taman Eden disebut juga Taman Firdaus yang artinya taman keindahan. Nah, di tengah Taman Eden Tuhan menumbuhkan 2 pohon. Ada yang tahu anak-anak? Apa? Ya, yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, agar tumbuhan di dalam Taman Eden tumbuh subur, Tuhan mengalirkan 4 sungai dalam taman tersebut, yaitu ada yang tahu sungai apa saja yang mengalir di sana? Ya, yang pertama Sungai Pison. Sungai Pison mengalir di tanah Hawila, daerah yang kaya akan emas dan batu krisopras. Kemudian yang kedua Sungai Gihon. Sungai yang mengalir mengelilingi tanah Kushi. Sungai yang ketiga yaitu Sungai Tigris, sungai yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan yang terakhir Sungai Efrat. Nah, Tuhan memberi tugas kepada Adan dan Hawa untuk memelihara dan mengusahakan taman tersebut. Dalam Kejadian 1 ayat 29, Tuhan memberikan tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan sebagai makanan manusia. Tetapi dalam Kejadian 9 ayat 3, selain tumbuhan hijau dan buah, Tuhan juga mengizinkan manusia makan ciptaan yang hidup dan bergerak atau disebut binatang. Tadi flora adalah apa anak-anak? Dunia tumbuh-tumbuhan. Nah, karena di dalam Kejadian 1 ayat 29 sudah menyebutkan bahwa tumbuhan sebagai makanan manusia. Apa sih manfaat tumbuhan bagi manusia? Ya, manfaat tumbuhan bagi manusia adalah sebagai sumber oksigen. Pada siang hari, tumbuhan mengeluarkan oksigen, yaitu udara segar yang dihirup oleh manusia dan binatang. Tetapi pada malam hari tumbuhan menyerap oksigen. Kemudian sebagai sumber pangan. Nah, ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Anak-anak dapat membacanya ya. Kemudian apalagi? Sebagai obat. Nah, sebagai obat apa saja contohnya? Jahe, kunyit, kemudian ada juga yang dari kayu, yaitu kayu bajakah atau kayu secang dan lain sebagainya. Kemudian sebagai bahan bangunan, apa saja contohnya? Yaitu apa? Pohon jati, pohon mahoni. Banyak lagi ya. Kemudian sebagai bahan dasar perabot rumah tangga ya. Kayu bisa digunakan untuk talenan atau mungkin untuk sendok sayur dan lain sebagainya. Sebagai hiasan alam atau sebagai taman untuk menghiasi halaman rumah. Sebagai pupuk atau humus
Tumbuhan yang membusuk berguna juga untuk menyuburkan tanah. Kemudian hutan juga disebut paru-paru dunia karena dalam hutan terdapat banyak tumbuhan dan tumbuhan tersebut merupakan sumber oksigen yang baik. Manusia dapat menanam dan merawat tumbuhan, tetapi yang menumbuhkan dan memberi pertumbuhan adalah Tuhan sendiri. Agar tumbuhan dapat terus mendatangkan manfaat bagi manusia, maka manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah yang diberi akal budi, maka apa anak-anak? Manusia harus dapat menjaga kelestariannya dengan penuh tanggung jawab. Usaha apa saja yang bisa dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian tumbuhan atau tanaman? Yang pertama, pengelolaan tanah dan pertanian, kemudian perkebunan dan kehutanan serta usaha penanggulangan penyakit tanaman. Kemudian ada juga upaya pemerintah dalam melestarikan tumbuhan. Apa saja sih upaya pemerintah? Pemerintah penanaman pohon secara massal, kemudian juga pemerintah memberikan bibit tanaman secara cuma-cuma. Kemudian mendirikan cagar alam, yaitu tempat untuk melindungi berbagai jenis tanaman agar tidak punah. Cagar alam Kebun Raya Bogor contohnya ya, Kebun Raya Bogor, terus Taman Safari itu juga sebagai antara perpaduan suaka marga satwa dan cagar alam ya. Nah, kemudian bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan manusia adalah ada akar yang menggembung atau umbi yang dapat dimakan, seperti singkong, ketela, kemudian kentang, kemudian juga sebagai bumbu masakan, contohnya kunyit, jahe, laos atau lengkuas ya. Kemudian sebagai tanaman obat, itu juga bisa menjadi tanaman obat juga. Kemudian sebagai pengharum pakaian, yaitu akar wangi. Kemudian batang untuk bahan bangunan, kayu bakar untuk pembuat gula atau tebu, karena tebu yang diambil itu adalah batangnya ya. Kemudian daun sebagai sayur untuk pembungkus makanan, dijadikan atap rumah, tanaman hias. Kemudian bunga sebagai sayur. Bunga ini yang sebagai sayur contohnya bunga pepaya. Sebagai dekorasi ruangan, tanaman hias untuk minuman. Kalau untuk minuman apa? Bunga rosella dan juga bisa bunga melati ya. Buah sebagai sumber vitamin dan protein, ada yang dijadikan juga sayur, kemudian obat. Manusia yang pekerjaannya mengolah tanah untuk ditanamin tumbuhan, penghasil bahan pangan disebut petani. Nah, anak-anak, karena Tuhan sudah memberikan kita tumbuh-tumbuhan, maka kita juga harus mengucap syukur atas beraneka macam tumbuhan yang sudah diberikan kepada kita dengan cara menjaga, merawat, dan memelihara kelestariannya. Nah, tindakan sederhana yang dapat kita lakukan sebagai wujud rasa syukur atas flora yang Tuhan ciptakan, misalnya dengan merawat dan memelihara tanaman yang ada di sekitar kita dengan cara memberi pupuk dan menyirami secara teratur. Kemudian tidak merusak tetapi menjaga dan menanami lahan yang ada. Nah, materinya sampai di sini anak-anak. Setelah mengerjakan tugas yang Bu Maya berikan, jangan lupa ya nanti berdoa. Sekian, Tuhan memberkati. Shalom.